Halo Sobat SMK, saya Anton, salah satu guru teknik alat berat SMK IN 1 Singosari. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran SMK 4, SMK Bisa. Seperti biasa, setelah kita memakai alat pelindung diri, kita siapkan peralatannya seperti speed bar, ratchet, dan combination weight. Berikutnya soket, breaker bar, extension, crowfoot bar, dan krim bila diperlukan. Setelah kita pasang dan memakai alat pelindung diri, juga persiapan alat dan bahan, sekarang kita coba operasikan crane, overhead crane, untuk membantu mengangkat til dan lift yang ada di forklift FG25. Dalam mengoperasikan overhead crane ini, harap berhati-hati dan dilihat berat dari beban yang akan diangkat. Harus lebih kecil daripada alat pengangkatnya. Di sini kapasitas alat pengangkat overhead crane-nya adalah 3 ton, sedangkan benda yang akan kita angkat cuma sekitar 20 kg. Jadi kemampuan dari alat pengangkatnya sangat memenuhi syarat. Dalam pengangkatan menggunakan overhead crane, yang perlu kita perhatikan: 1. Berat benda yang akan diangkat dulu berapa, kemudian SWL safe working load dan WWL working load limit yang ada di alat pengangkatnya itu harus lebih besar daripada benda yang akan diangkat. Kemudian perhatikan sudut-sudut benda yang akan diangkat, perhatikan keseimbangannya, juga unit terparkir dengan sempurna. Parkir unit di tempat yang keras, datar,
Sekarang kita akan melepas silinder hidrolik. Kita akan melepas baut pengikat yang ada di cap end silinder hidrolik. Dalam pelepasan baut, pertama kali kita harus menggunakan peralatan yang fix seperti breaker bar dan combination wrench. Tidak boleh menggunakan ratchet saat pertama kali membuka karena bisa mengakibatkan kerusakan pada ratchet. Soalnya ratchet itu terdiri dari gear dan spring. Berikutnya kita melepas baut yang ada di rod end silinder hidrolik. Sama seperti biasa, kita gunakan alat yang fix untuk pertama kali pembukaan. Berikutnya kita lepas bushing dari silinder hidrolik. Kemudian kita letakkan di tempat yang aman, kering, agar tidak berserakan dan mudah untuk dikembalikan lagi. Setelah kita melepas silinder hidrolik, nah ini adalah bentuk dari silinder hidrolik. Kira-kira ada yang tahu tentang bagian-bagiannya silinder hidrolik? Saya, Pak. Ya, silakan Rio. Untuk yang ini namanya cap silinder, dan yang ini silinder, dan untuk yang ini itu namanya rod, dan yang ini namanya rod end. Oke, bagus sekali. Dari nama-nama bagian itu, ini ada kita cara kerjanya dari hidrolik silinder. Karena ini portnya ada 2, jadinya ada double acting. Kalau cuma portnya 1 itu single acting. Untuk pengembaliannya bisa pakai spring atau beban. Oke, karena ini double acting ya. Terus kemudian kita lihat di bearingnya. Nah, bearingnya ini butuh dibersihkan, jadi nanti kita bersihkan dulu. Terus kemudian kita lihat bearingnya. Coba kita lihat ini. Nah, bearingnya itu terjadi scratch yang sangat dalam. Ini harus kita ganti ya. Nah, ini kemungkinannya ada pemasangan bearingnya itu kurang pas. Terus kemudian pelumasannya kurang, akhirnya pertama discoloration atau istilahnya terjadi panas yang berlebih karena gesekan. Terus kemudian lama-lama terjadi scratch atau goresan. Nah, kalau terus-terusan akan terjadi keretakan. Nah, itu sangat bahaya sekali. Itu harus kita ganti. Juga di maintenance dengan cara mengasih grease di nipple-nya ini kasih grease, nanti akan keluar di bearingnya, dia akan melumasi. Sama, ini juga sama di capnya juga terjadi scratch, ini harus diganti ya. Nanti setelah dicuci kita ganti, kemudian dipasang lagi. Paham? Paham. Oke, kita bawa ke tempat pencucian. Baiklah, berikutnya kita membersihkan silinder hidrolik
di solvent tank atau tempat pencucian alat, di mana dalam pemakaiannya kita diwajibkan menggunakan alat pelindung diri berupa glove yang terbuat dari karet, karena cairan dari solvent tank ini cukup berbahaya dan cukup keras, maka kita diwajibkan menggunakan APD yang sesuai. Kemudian untuk membersihkan di celah-celahnya kita memakai paintbrush atau kuas. Bila nodanya sangat keras, kita bisa pakai wire brush atau sikat baja. Kemudian untuk hal-hal yang kritikal bisa kita pakai towel untuk membersihkannya, atau bisa pakai paper grinder atau kertas gosok yang dilumasi dengan cairan solvent. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan towel yang kering dan bersih untuk menghilangkan cairan-cairan solvent yang masih menempel. Berikutnya kita bersihkan silinder hidrolik atau bushingnya dari stempet atau grease yang menempel dengan menggunakan scraper. Setelah bersih, kita pasang silinder hidrolik. Kita paskan pada housingnya, agak digoyang-goyangkan agar sesuai dan pas pada tempatnya. Kemudian kita pasang bushing silinder hidrolik. Kita paskan dengan rumahnya dengan main silinder hidrolik. Selanjutnya kita pasang bolt pada head and root pada silinder hidrolik. Kita menggunakan tangan dahulu supaya threadnya bisa masuk dengan sempurna. Baru kita menggunakan alat seperti ratchet, speed bar untuk mempercepat pemutaran. Untuk pengencangan kita diwajibkan menggunakan torque wrench atau kunci momen. Penggunaan kunci momen harus sesuai dengan spesifikasi buku manual.
agar tidak terjadi overtorque sehingga board bisa patah. Untuk penggunaan kunci momennya yang bagus atau yang disarankan adalah dengan cara ditarik. Setelah itu kita lumasi silinder hidrolik dengan menggunakan grease atau stempad yang diisikan pada grease gun. Kita tancapkan pada nipple yang ada di cap silinder hidrolik. Kita pompa gunnya sampai grease keluar pada celah-celah pada bearing, berarti grease-nya itu masuk atau sudah penuh. Kemudian bersihkan grease yang terjatuh agar tidak terjadi kontaminan. Berikutnya kita lumasi juga yang ada di root end dari silinder hidrolik. Sama, kita lihat kalau di celah-celahnya sudah penuh atau meluber, berarti grease masuk dan penuh. Apabila grease keluar dari nipple, berarti grease tersebut masih belum masuk. Bersihkan grease-grease yang meluber agar tidak terjadi kontaminan di lingkungan sekitar. Itulah tadi video pembelajaran teknik alat berat. Semoga bermanfaat untuk sobat SMK semuanya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. SMK hebat, SMK bisa.